Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Animation Library. Nah, dalam video kali ini aku mau ngebuat tutorial cara render di Maya menggunakan Arnold. Nah, Arnold. Pertama-tama kita buat scene dulu ya, karena di sini masih kosong, belum ada scene sama sekali. Ya, buat scene simple saja. Ini plan, terus dikasih kubus. Ini rada gelap, bisa dinaik. Jadi dua karena terlalu gelap. Sorry, tiga bisa. Oke. Selanjutnya kalian bisa nambahin kamera untuk kamera rendernya dan kamera render. Nah, di sini cara kalian masuk ke kameranya, kalian bisa ke sini perspektif kamera render. Ini baru kalian saja bagaimana perlu aset. Ini juga kalian bisa atur angle of view-nya, focal length. Nah, ini fokalnya seperti milimeter ya kalau di kamera. 18. Ups, hilang, delete. Semakin kecil semakin lebar. Kita ke kamera. Nah, semakin kecil semakin wide angle. Kalau semakin gede itu semakin ngezoom. Jadi 100 ngezoom, jadi ngezoom kan. Biasanya normalnya itu defaultnya 50, atau kalau sedikit mau sedikit bisa 24. Nah, oke. Panel balik lagi ke perspektif biasa, jangan diapakan, biarin kayak gini. Nah, selanjutnya cara kalian bisa melihat render view-nya, kalian bisa ke render Arnold. Nah, kalau aku nggak ada kayak gini render Arnold, kalian bisa ke cek di plugin manager, ada di Windows setting preference plugin manager. Kalian bisa cari yang namanya MTOA. Kalian bisa cari aja MTOA. Nah, ini kalian centang refresh close. Nanti kalian akan muncul di Arnold. Arnoldnya muncul di render sini. Nah, tapi ini kok gelap ya. Nah, itu karena nggak ada lighting. Nggak bisa tambahin lighting, point light, atau bisa pakai spotlight, area light, volume light, directional light. Nah, biasanya aku pakai point light. Kita balik ke Arnold, tapi ini masih gelap karena intensitasnya ini masih kecil. Satu, kalian bisa naikin ke 300. Nah, kalian bisa clone untuk ke lagi. Nah, kita lihat, cek kamera render. Nah, ini settingnya ada jelek. Kalian bisa ke sorry,
Ini modeling, as display, soften, harden edge. Sorry, harden edge aja lebih enak. Ini jadi sedikit menempel. Ke aktif, biarin kameranya itu. Nah, pada 4 ya satu aja, betul-betul 3 doang. Oh, ini ke double. Yang depan sini kayaknya harus lebih terang, di sini gelap, untuk mengisi saja sih. Lihat anak cek. Oh, ternyata 400 masih. Kita balik ke kamera render. Nah, contohnya saja ya. Contoh sini saja. Bisa nambahin directional. Tetap ini layaknya matahari. Nah, ini sudah untuk setup ini ya. Nah, cara merendernya, kalian bisa klik di sini, display render setting. Pastikan render layer, master layer, and everything are not render. Nah, image format, bebas kalian pilih apa. Kita pilih JPEG, PNG, DPSR, TFSR, Maya. Kalau aku JPEG saja. Di sini frame or animation text-nya bisa kalian pilih yang ini ya, untuk animation. Kalau cuman single frame bisa ini aja, ini. Kalau mau animation bisa pakai preset yang di bawah, preset nama ya. Nah, kita bisa kasih nama bebas, pilih pakai nama apa aja. Nah, kalian mau start frame dari mana sampai mana nih? Kalau berarti ini dari 1 sampai 10 doang nih yang di render. Karena di sini sampai 24, berarti end frame-nya kalian pilih 24. Jadi sampainya dari 0, kalian pilih dari 0. Nah, di sini kalian mau render dari kamera mana, kalian bisa pilih kamera render yang kita lihat sini. Ada resolusi juga, bebas pilih resolusi mana, tapi SD saja standarnya. Nah, di sistem kalian bisa pilih mau render pakai CPU atau GPU. Kalau aku GPU name, enable, kalian bisa pilih ini, bebas. Lalu ini kan bisa atur, ini semakin tinggi semakin lama untuk rendernya. Kita coba, makin cepat. Kalau ini tidak cepat, akan maksimal 10. Wah, ini akan semakin lama. Pastikan tidak membuang-buang waktu. Bisa pilih sesuai yang pas hasilnya. Nah, kalau udah kan bisa close. Nah, ya, kalian bebas mau animasin
kan bisa animasin atau enggak itu bebas ya. Misalkan ini di 24-nya kalian bisa yuk soalnya untuk nah oke saat yang render kita bisa ke ini render ini kalian bisa ke render sequence karena formatnya animasi, kamera render output filenya bebas mau di mana, image test, kita nambahin itunya folder test render, select. Nah kita bisa langsung render sequence and close, kalian tunggu saja karena ini render Arnold jadi agak lama. Aduh, sorry tadi ada sedikit kendala, file Maya yang nge-crash dan saya lupa nge-save ya, nge-save file scene-nya, jadi aku harus buat ulang. Ya sedikit berbeda scene-nya tapi tetap sama lah cara rendernya seperti tadi. Nah, lihat saja ini kan bisa rendering, terus render sequence. Nah ini kalian output filenya pilih di bebas, kalau aku di image, terus bikin folder test render, select. Nah bisa langsung render aja render sequence, lalu bisa kalian tunggu sampai selesai. Nah kalau tiba-tiba kalian ada yang salah nih sama rendernya, ada yang aneh dari hasil viewnya, kita bisa pencet ESC escape untuk ngebatalin rendernya. Lanjut aja render sequence. Oke sudah selesai. Jika sudah kalian bisa cek di file yang kalian ini tidak ada test render, tapi ini masih dalam bentuk JPEG ya karena emang dari settingnya itu kita render image sequence jadi itunya JPEG. Kalau kalian mau jadiin video kan bisa masukin ke After Effects siapa aja ya, atau bisa ke video editor lain seperti Premiere, DaVinci untuk jadiin image sequence itu menjadi sebuah video. Tentu saja pastikan frame rate di sini itu matching dengan frame rate yang kita pilih di Maya 24 fps. Kita bisa import file dokumen buat kalian save hasil render ya. Nah, kita render. Kalian centang ini import JPEG sequence, import. Baru ada ini cuma 1 detik aja kan bisa ganti. Nah, oke. Baru kalian bisa render. Ctrl M.
pas di mana satu tes Arnold save lalu bisa render klik. Nah di project, nah di sini baru deh jadi videonya. Emang ada noise-nya, kita bisa lihat ada noise-nya karena di render tadi itu kita setting kameranya itu anti aliasingnya kecil. Oke, itu saja tutorial rendering di Maya menggunakan Arnold. Dan dari saya, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.